Pernah nggak kamu merasa, kamu yang selalu memulai chat duluan, kamu yang menunggu balasan, kamu yang mikir berlebihan, kamu yang berusaha lebih keras supaya hubungan itu tetap bertahan? Bahkan ironisnya, semakin kamu berusaha, semakin dia menjauh dan meninggalkanmu. Kalau kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa ya, aku sudah sebaik ini tapi tetap nggak diperjuangkan? Atau, kok ada ya wanita yang terlihat tenang, percaya diri, dan nggak pernah mengejar siapapun? Kalau benar itu terjadi padamu, bisa dipastikan video ini penting untuk kamu. Karena hari ini, kita tidak membahas soal gengsi, jual mahal, atau pura-pura dingin. Kita akan membahas psikologi, mengenai kenapa wanita bernilai tinggi tidak pernah mengejar. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka memahami cara kerja emosi, harga diri, dan daya ketertarikan manusia. Mari kita mulai. Mari kita telaah lebih dalam definisi dari mengejar. Mengejar itu tidak selalu tentang berlari mengejar seseorang secara fisik. Seringkali, mengejar didefinisikan lebih halus, tapi justru lebih dan sangat melelahkan hati. Kadang terlihat seperti selalu memulai komunikasi duluan, padahal kamu menunggu dia memulai juga. Menjelaskan perasaan terlalu panjang, berharap dimengerti olehnya, menunggu balasan dengan cemas, menilai setiap detik yang berlalu, menurunkan standar demi sekadar mempertahankan hubungan, tetap bertahan walau kamu tidak diprioritaskan. Dan kamu tahu, yang paling menyedihkan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri di setiap langkah. Kamu mulai merasa, apakah aku terlalu banyak berharap? Apakah aku kurang menarik? Sedih sekali. Perlu difahami bahwa mengejar bukan soal usaha atau seberapa keras kamu berjuang, tetapi mengejar adalah soal ketidakseimbangan. Hal ini terjadi di saat satu pihak berinvestasi secara emosional jauh lebih besar, sementara pihak lain sangat ragu, pasif, atau hanya setengah-setengah. Hati kita yang tulus sering terseret ke dalam dinamika tersebut, dan tanpa disadari, kita kehilangan kendali atas harga diri dan energi yang kita miliki. Dan inilah yang paling penting untuk kita pahami. Jangan pernah mengejar seseorang bila ia tidak menghargaimu. Tidak peduli seberapa tulus perasaanmu, tidak peduli seberapa banyak kamu telah memberi, tanpa penghargaan atau respek yang seimbang, semua usaha itu hanya membuatmu lelah dan jauh dari versi dirimu yang utuh dan bernilai tinggi. Ingatlah, tanpa menghargai value dan diri sendiri, mustahil kita akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Secara psikologis, mengejar bukanlah sekadar tindakan fisik atau kata-kata, tetapi lebih tersirat pesan yang sangat halus yang dikirim lewat energi dan cara kamu hadir. Saat kamu mengejar, tanpa disadari kamu memberi sinyal, aku takut kehilangan kamu. Aku butuh validasi darimu. Ketenteramanku bergantung pada responmu. Dan yang sangat menakutkan adalah, sinyal ini bekerja pada level subconscious atau alam bawah sadar, di mana orang lain tidak perlu mendengar kata-kata itu untuk merasakannya. Karena otak manusia merespons dengan cara yang konsisten. Apa yang terlalu mudah didapat, seringkali dianggap kurang bernilai. Bukan karena kamu tidak berharga, bukan karena hati kamu tidak tulus, tapi karena sistem saraf manusia mengaitkan nilai atau harga diri dengan kuatnya kestabilan, ketenangan, dan kontrol diri seseorang. Saat seseorang terlalu terlihat tergantung, terlalu mengejar, atau terlalu membutuhkan, tanpa ia sadari, rasa hormat orang lain padanya akan menurun. Ketertarikan mereka mulai memudar, dan energi yang awalnya hangat menjadi terasa tertekan dan memudar. Wanita bernilai tinggi sangat memahami hal ini. Mereka tahu, ketertarikan tidak tumbuh dari tekanan atau kepanikan. Ketertarikan tumbuh dari ruang yang diberikan, dari ketenangan, dari kesadaran diri. Rasa hormat, yang sejatinya adalah pondasi dari sebuah hubungan, tumbuh dari pengendalian diri. Ketertarikan yang sehat tidak dipaksakan, tidak diproduksi lewat usaha yang berlebihan. Ia saling membalas, seimbang, dan tulus. Wanita bernilai tinggi hadir dengan energi yang tenang. Mereka tidak mengejar, tapi mereka tetap dihargai dan diinginkan.
karena mereka memancarkan satu hal yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, yaitu kendali atas diri sendiri, harga diri yang tidak tergoyahkan, dan ketenangan yang menenangkan energi orang lain. Dan disinilah perbedaan besar antara wanita yang reaktif dan wanita yang benar-benar bernilai tinggi. Wanita yang bernilai tinggi tahu satu rahasia sederhana. Ketertarikan sejati datang pada mereka yang memancarkan ketenangan, bukan kepanikan. Lalu, bagaimana bisa harga dirimu jatuh saat kamu mengejar? Saat kamu mengejar, sebenarnya bukan hanya hubungan yang berubah, tapi posisimu di dalam hubungan itu juga ikut tergeser. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu keluar dari pusat dirimu sendiri. Awalnya mungkin hanya ingin memastikan, lalu ingin dimengerti, lalu ingin diperjuangkan. Tapi semakin kamu mengejar, semakin kamu masuk ke ruang yang penuh kecemasan. Kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri, menunggu respons orang lain untuk merasa tenang, membaca ulang chat, mencari makna tersembunyi, overthinking hal-hal kecil yang dulu tidak mengganggumu. Di titik ini, perhatianmu tidak lagi ke hidupmu, tapi sepenuhnya tertuju pada reaksi orang lain. Dan yang paling berbahaya adalah, kamu mulai menurunkan standar tanpa menyadarinya. Sikap yang tidak konsisten kamu maklumi. Respon dingin kamu rasionalisasi. Red flag kamu sebut, mungkin dia memang seperti itu, hanya karena takut kehilangan. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Saat kamu mengejar, orang lain tidak lagi melihat kedalaman hatimu, tidak melihat ketulusanmu, tidak melihat niat baikmu. Yang mereka tangkap secara psikologis adalah emosi yang tidak stabil batasan yang semakin memudar, energi takut untuk ditinggalkan. Dan ini penting untuk dipahami. Rasa hormat tidak turun karena kamu peduli. Rasa hormat turun karena kamu terlihat tidak berdaulat atas dirimu sendiri. Ini bukan hukuman dari semesta. Ini bukan karena kamu kurang menarik. Ini adalah respon alami psikologi manusia. Manusia secara naluriah merasa lebih aman, lebih tenang, dan lebih tertarik pada seseorang yang tidak tergesa, tidak memaksa, tidak bergantung secara emosional. Karena ketenangan memberi sinyal kekuatan, dan kemandirian emosional memberi sinyal nilai. Saat kamu mengejar, kamu tanpa sadar berkata, "Aku butuh kamu untuk merasa cukup." Sedangkan wanita bernilai tinggi memancarkan pesan berbeda. "Aku sudah utuh, kamu adalah pelengkap." Dan disitulah letak perbedaannya. Bukan tentang bermain tarik ulur, bukan juga berpura-pura cuek, tapi tentang kembali berdiri di pusat semesta dirimu sendiri. Karena semakin kamu mengejar, semakin kamu menjauh dari versi dirimu yang paling berharga dan bernilai. Kembalilah ke kedamaian dan keutuhanmu. Lalu, apakah yang akan dilakukan oleh seorang wanita bernilai tinggi? Wanita bernilai tinggi tidak mengejar. Bukan karena mereka dingin, bukan karena mereka jual mahal, dan sama sekali bukan karena manipulatif. Mereka tidak mengejar karena mereka berakar kuat pada dirinya sendiri. Mereka mengenal siapa dirinya, apa yang pantas mereka terima, dan apa yang tidak perlu mereka kejar. Wanita bernilai tinggi membiarkan ketertarikan datang secara setara. Mereka tidak mendorong hubungan agar bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka paham bahwa sesuatu yang sehat tidak perlu dipaksa. Mereka tidak memaksa kejelasan lewat penekanan dan keagresifan. Mereka lebih mengamati pada konsistensi, karena mereka percaya bahwa semua orang bisa berkata-kata indah, tapi tindakan yang diberikan adalah pembuktian, tanpa perlu dikejar, akan terbukti dengan sendirinya. Mereka juga tidak berkompetisi untuk dicintai. Mereka tidak berusaha tampil sempurna, tidak membuktikan diri berlebihan, tidak mengorbankan nilai dan harga diri hanya demi diterima. Yang mereka lakukan adalah menilai keselarasan. Apakah ritme ini seimbang? Apakah usaha ini berjalan dua arah? Apakah kehadiranku dihargai tanpa aku harus meminta? Saat komunikasi mulai menjauh, wanita bernilai tinggi tidak panik. Mereka tidak langsung mengisi jarak dengan chat panjang atau penjelasan emosional. Mereka berhenti sejenak dan mengamati. Saat usaha dari pihak lain mulai menurun, mereka tidak bereaksi berlebihan. Mereka tidak mengejar jawaban. Mereka tidak memohon perhatian.
Yang mereka lakukan adalah menarik energi kembali ke diri sendiri. Mereka kembali ke hidupnya, ke rutinitasnya, ke hal-hal yang membuatnya utuh dan tenang. Karena mereka tahu satu hal penting ini. Orang yang benar-benar menginginkanmu tidak akan membuatmu merasa harus mengejarnya. Cinta yang sehat tidak membuatmu cemas, tidak membuatmu menunggu, tidak membuatmu mempertanyakan nilaimu. Bagi wanita bernilai tinggi, ketenangan adalah kekuatan. Diam bukan kelemahan, tapi kepercayaan diri. Dan batasan adalah bentuk cinta terdalam pada diri sendiri. Akar masalah di balik kebiasaan mengejar seringkali bukanlah karena cinta, bukan karena rasa sayang yang tulus, bukan karena hati ingin dekat, tapi karena ketakutan. Takut sendiri, takut tidak diprioritaskan, takut tidak cukup, takut kalau mereka pergi, kamu tidak akan bisa bertahan. Dan ketakutan ini seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan berasal dari hati, tapi berasal dari rasa cemas. Mengejar chat, menyesuaikan diri berlebihan, menurunkan standar. Semua demi memastikan, aku masih di sini, aku masih diperhatikan. Tapi wanita bernilai tinggi berbeda. Mereka telah belajar memisahkan cinta dan validasi. Mereka tahu, dicintai itu indah, tapi tidak menambah nilai diri mereka. Mereka tidak butuh dipilih untuk merasa berharga. Mereka tidak butuh perhatian untuk merasa cukup. Mereka memilih dirinya sendiri terlebih dahulu. Mereka menempatkan kebahagiaan, ketenangan, dan rasa hormat pada diri sendiri sebagai prioritas. Mereka memahami satu hal penting. Ketika kamu berdiri di pusat dirimu sendiri, kamu tidak kehilangan siapapun, tapi justru menarik orang yang selaras dan menghargaimu. Dan ironisnya, justru itulah yang membuat orang lain memilih mereka. Bukan karena kamu memaksa, memohon, atau mengubah diri demi diterima. Bukan karena kamu terlihat takut kehilangan, tapi karena energi kamu utuh, stabil, dan tegas dalam harga dirimu sendiri. Orang yang tepat akan datang secara alami. Mereka menghargai dirimu. Mereka menghormati batasanmu. Mereka memilihmu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu tidak tergantung pada mereka untuk merasa cukup. Inilah akar terdalam dari menjadi wanita bernilai tinggi, harga diri yang kuat. Sebuah harga diri yang tidak tergoyahkan oleh sikap orang lain, yang menuntunmu untuk selalu memegang kendali atas hati, energi, dan hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai hidup dari harga diri itu, segala sesuatu di sekitarmu berubah. Kamu menjadi magnet bagi orang-orang yang benar-benar sejalan. Kamu menjadi tenang, kuat, dan secara alami dihormati. Nah, sekarang kamu tahu. Kamu tidak perlu meyakinkan. Kamu tidak perlu membuktikan. Kamu tidak perlu mengejar. Hubungan yang tepat akan menyamai usahamu, menghormati ritmemu, dan menghargai kehadiranmu. Ingat ini baik-baik. Wanita bernilai tinggi tidak mengejar. Mereka menarik lewat nilai dan harga diri, kestabilan emosi, dan ketenangan batin. Dan saat kamu berhenti mengejar, kamu mulai dipilih. Pertama, oleh dirimu sendiri. Jika video ini terasa relevan, tetap bersama Turning Point ID, tempat kita belajar tentang self-worth, emotional discipline, dan menjadi wanita yang tenang, utuh, dan dihormati. So, sampai jumpa